Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat walaupun dunia sedang sehat. Di sini dengan saya Pangeran Nasution dari program studi Desain Interior Binus University Malang akan belajar bersama dengan rekan-rekan saya cara menggambar topeng Malang yang mudah dan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Sebelum mulai menggambar, izinkan saya menceritakan sedikit sinopsis dari apa yang akan kita gambar kali ini. Jadi, topeng Malangan yang kita gambar adalah Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji merupakan tokoh cerita dalam tarian Ketek Oglek. Tari yang para pemainnya mengimitasi gerakan-gerakan dari monyet. Tarian ini masih sering difungsikan sebagai kesenian rakyat pasca panen atau hiburan saat hajatan. Di tarian ini pada tahun 1042 sampai 1130-an diceritakan bahwa Dewi Sekartaji minggat akibat dari perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Jenggala. Padahal ia telah memiliki kekasih hati, yaitu Raden Panji Asmorobangun yang berasal dari kerajaan Kediri. Gambaran karakter Dewi Sekartaji dalam topeng ini memiliki kulit yang putih yang berarti baik hati, lembut dan suci. Ia juga memiliki alis nanga sepisan, hidung mancung, dan memiliki titik emas di antara alisnya yang berarti ia adalah titisan dewa. Pertama-tama, kita buat struktur atau garis bantu dari topeng. Kita buat garis vertikal sebagai pusat, dan dua garis seperti segitiga. Garis-garis ini akan memandu kita untuk menggambar bentuk wajah dan bagian dari wajah kita. Kita bagi sebagai dua layar. Yang pertama ini kita ibaratkan sebagai wajahnya, dan yang kedua ini sebagai mahkotanya. Sekarang kita buat bibir topeng tepat di garis vertikal dan bersentuhan langsung dengan garis-garis segitiga. Jika sudah, lalu beri jarak sekitar 1 atau 1,5 cm untuk menggambar hidung. Buat segitiga sebagai bentuk awal dari hidung topeng. Nah, setelah itu, gambar mata beserta alisnya di atas letak hidung. Untuk mata, kita buat garis horizontal sebagai garis bantu. Kita buat mata dengan ujungnya yang melentik. Usahakan kanan dan kiri ukurannya sama. Lalu beri kelopak mata. Dan rekan-rekan bisa langsung mengarsir bola mata dari topeng tersebut. Lalu selanjutnya kita buat alisnya. Alisnya dibuat melengkung seperti frame dari matanya, tapi ujungnya dibuat lebih lentik. Usahakan ukuran dan tebal dari kanan dan kiri alis itu sama. Jika anggota wajah udah tergambar, selanjutnya kita gambar bingkai wajah atau bentuk dari wajah topeng ini. Teman-teman bisa mengikuti saya. Bentuknya seperti ini. Jika bentuk wajah tidak sesuai, rekan-rekan boleh kok menghapusnya, lalu diulang kembali. Lalu di pinggir-pinggir bentuk wajah, kita bisa memberikan rambut. Motif rambutnya seperti ini. Jika bentuk wajah sudah terlihat, ayo kita lanjut ke mahkotanya. Sini saya memberikan batas untuk area wajah dan area mahkota.
Pertama-tama, saya membuat motifnya seperti ini sesuai dengan topeng Sekar Kaji yang asli. Rekan-rekan bisa mengikuti seperti ini. Nah, memasuki layer kedua dari mahkota, kita akan mulai membuat bunga yang berjumlah kelopaknya bebas, tapi diusahakan rapat semua antar kelopaknya. Buat lingkaran tengahnya dari bunganya itu agak besar. Lalu setelah dibuat motif bunga, rekan-rekan bisa menambahkan motif seperti ini. Untuk detailnya dari bentuk bunga dan corak-coraknya bisa rekan-rekan lihat seperti ini. Ini saya gambar tersendiri di luar dari topeng. Jadi motifnya kira-kira seperti ini ya. Setelah bunga dan motifnya selesai, kita tambahkan bunga lagi di antara sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi dalam satu topeng ini berjumlah 3 bunga. Bunga yang digambar kurang lebih sama dengan bunga yang di tengah. Di antara bunga satu dengan bunga yang lainnya ada celah yang dapat bisa diisi. Setelah itu, rekan-rekan bisa tambahkan motif seperti ini, mengikuti motif asli dari topeng Sekar Kaji. Lalu kita lanjutin masuk ke layer 2. Kita buat lengkungan-lengkungan seperti ini. Ini dibuatnya secara teratur, antara kanan dan kirinya sama. Jika layer 2 dari mahkota sudah selesai, ayo kita lanjut ke layer ketiga. Rekan bisa menggunakan 3 motif seperti ini. Di tengah-tengah poros di layer 2. Nah, di sebelahnya, kanan dan kirinya dibuat lengkungan seperti ini. Nah, ini di sini terjadi pengulangan atau repetisi dari motif. Jadi, setelah lengkungan itu sama motifnya seperti motif yang di tengah-tengahnya. Lalu setelah itu, balik lagi ke motif yang melengkung. Lakukan tersebut sampai ujung topeng. Lalu di atas puncak di layer 3 kita buat seperti oval sebagai puncak dari mahkota. Dan di samping-sampingnya diberikan ornamen pendukung seperti ini. Sketsa kasar dari topeng kita sudah selesai. Rekan-rekan bisa mengulang, bisa menambahkan dan menguranginya, atau menghapus dan memperbaikinya. Jika sudah selesai, rekan-rekan dapat menghapus garis bantu yang tadi kita gambar di awal. Garis horizontal, garis vertikal, dan garis seperti segitiga itu bisa kita hapus. Jika sudah terhapus, kita tebali lagi elemen-elemen yang sudah terhapus seperti hidung, itu pasti terhapus. Kita tebali lagi.
dan mahkota-mahkotanya kita perdetail lagi, karena pasti sedikit terhapus dan bekas dari garis bantu tersebut. Nah, topeng kita sudah jadi. Kalau saya sih, saya tebali dengan drawing pen. Atau rekan-rekan bisa pakai pulpen biasa juga boleh. Nih, lihat ya. Nah, ini gambar kita setelah saya drawing pen. Kelihatan lebih bagus bukan? Rekan-rekan juga boleh menebalinya. Bisa dicoba langsung ya. Wah, akhirnya gambar topeng Dewi Sekartaji kita udah selesai nih. Apakah rekan-rekan paham? Jika dirasa kurang mengerti atau merasa video ini kecepatan, rekan-rekan bisa pause atau ulangi video ini sampai rekan-rekan paham. Kita ketemu lagi ya dengan materi baru yang akan dibawakan oleh teman saya, Erika Gata. Sampai jumpa lagi.